Dan di sini Ibu akan membuat soal. Yang pertama, 17/50 ditambah 23/50. Nah, perhatikan ya anakku, di sini penyebutnya sama. Jadi, seperti Ibu bilang tadi, jika penyebutnya sama, kita silahkan operasikan secara langsung ya. Berarti 17 ditambah 23 adalah 40. Jadi 40/50. Nah, bagaimana pengurangan seperti itu juga? Dan misalnya Ibu buat tetap per 50. 30/50 dikurang 11/50. Ingat ya, kalau penyebutnya sama, untuk penjumlahan pengurangan silakan langsung operasikan. Tetapi kalau perkalian pembagian tidak boleh. Nanti Ibu jelaskan bagaimana cara pengerjaannya. 30 kurang 11 adalah 19/50 ya. Jadi kalau dia sama penyebutnya tinggal dioperasikan saja. Nah, bagaimana kalau dia berbeda penyebut? Udah, nanti tugas Ibu kasih ada sebanyak 3 saja. Udah, Ibu jelaskan dengan berbagai macam cara. Dan dengan soal yang sama tetapi dengan cara yang berbeda. Oke, yang pertama soal Ibu buat adalah 11/20 ditambah 7/10 ya anakku ya. Berbeda penyebutnya ya. 7/10. Ini apa jawabannya? Udah. Nah, cara pertama boleh melakukan dengan mengalihkan penyebutnya. Berarti 20 dikali 10 adalah 200. Nah, ini Bu tulis dulu soalnya ulang ya. Yaitu 20 kali 10 berarti 200. Habis itu kalikan silang. 11 kali 10 110 ditambah 7 kali 20 140 ya. Sama dengan 110 ditambah 140 adalah 250 ya anakku. Nanti untuk apanya silahkan kalian buktikan benar nggak hitungan Ibu. Jadi nanti kalian lihat ya anakku di sini, karena mungkin videonya juga nggak bisa lama, jadi Ibu langsung menyebutkan angka ya. Tapi ya, udah per 200. Nah, inilah jawabannya. Ketika melakukan penyederhanaan, berarti 250 dibagi 200. Udah, ini dapat 200 ya. 1 kali 200 dikurangkan berarti 50. Berarti menjadi 150/200. Udah. Jika disederhanakan lagi sama-sama dibagi 50. Jadi 1/4. Inilah jawabannya untuk cara yang pertama. Udah. Cara kedua, adalah ini kita cari kelipatannya. Berarti ini soalnya tetap sama ya. Kita cari dulu kelipatan 20 dan 10. Nah, kalau 20 berarti 20 kali 1 20, 20 kali 2 40, kali 3 60 sampai seterusnya. Nah, ini 10. 10 kali 1 10, 10 kali 2 20, 10 kali 3 30 ya, sampai seterusnya. Udah, mana yang sama angka di atas dan di bawah, yaitu angka 20. Jadi inilah yang kita gunakan. Dan berarti 11/20 ditambah 7/10 sama dengan, nah ini katanya tadi kita dapat kelipatannya per 20 ya anakku, ditambah per 20. Ingat ya, bagian sini miliknya yang ini, bagian sini miliknya ini. 20 bagi 20 1 kali 11 11. 20 bagi 10 2 kali 7 14. Berarti 11 tambah 14 sama dengan 25. Berarti jawabannya 25/20. Nah, kalau disederhanakan 25
dibagi 20, yaitu sama-sama dibagi 5, yaitu 5/4. 5/4 itu sama dengan 1/4 ya. Kenapa 1/4? 1 kali 4, 4 tambah 1, 5. Berarti 5/4 sama kan aku? Nah, itu cara kedua. Bu, apa sih kelebihan dan kekurangan cara pertama dan kedua? Perhatikan. Jika kalian gunakan cara pertama, bisa saja ketika ibu buat dia bukan per 20/10, itu jawabannya bakalan rumit. Misalnya ibu buat 3/37 ditambah 1/17. Nah, itu anakku bakalan rumit perkaliannya nanti. Kenapa? Karena dia angkanya berbeda-beda. Jadi besarlah nanti kemungkinan untuk si penyebutnya. Jadi disitulah kelemahan dari cara pertama. Untuk cara kedua, kelemahannya adalah ketika ibu buat ini sama-sama bilangan prima, itu bakalan panjang nakku caranya ke sana untuk mendapatkan si kelipatannya. Jadi itulah kekurangan dari cara kedua, itu panjang nanti nakku. Kita nggak tahu sampai kapan dia angka di atas dan di bawah itu bertemu. Nah, ini ibu sengaja buatnya angkanya ini ya kecil, jadi dia cepat bertemu. Tetapi kalau misalnya ibu buat dia di sini 17, ini bakalan jauh ke sana nakku. Boleh kalian buktikan, coba cari 20 dan 17. Kalau tidak sampai 17 kali kalian kalikan dia. Nah, cara ketiga adalah menggunakan pohon faktor. Masih ingat di pelajaran kelas 3, kelas 4? Nah, itu kalian telah mempelajari pohon faktor. Udah? Kalian cari dulu dia 20 dan 10. Nah, di sini untuk dia berbeda, kita yang pertama kali melihatnya adalah si penyebutnya dulu ya nakku ya. Maka karena kita harus menyamakan penyebut dulu. Nah, 20 bagi 2, 10 bagi 2, 5. Nah, 5 ini udah bilangan prima ya. Nah, yang ini bagi 2, 5. Bu, kayak mana pohon faktor? Kalau kalian disuruh mencari pohon faktor, yang pertama kali yang harus kalian ingat adalah bilangan prima. Bilangan prima. Jadi, bilangan prima itu seperti apa, Bu? Bilangan yang hanya bisa dibagi dengan bilangan itu sendiri dan angka 1 ya, nakku. Jadi, antara 1 sampai 100 itu ada sebanyak 25 bilangan prima. Nanti ibu akan pertemuan selanjutnya ibu akan menyuruh kalian mencari bilangan prima. Nanti ibu kasih tahu tata caranya, kalian yang mencari sendiri ya. Tidak boleh lihat Google. Nah, berarti di sini faktorisasi dari 20 adalah 2 kali 2 kali 5. Atau 2 pangkat 1, 2 ya. Pangkat 2 dikali 5. 10, 2 dikali 5. Nah, sampai kapan dia berhenti untuk pohon faktor? Sampai ke bilangan terakhirnya itu adalah bilangan prima. Nah, kalau di sini berarti kita mencari KPK ya, nakku. Kalau mencari KPK, kita cari angka, kita tulis semua angka yang ada, cari pangkat paling tinggi. Udah? Di sini ada angka 2 dan 5, di sini 2 dan 5. Pastilah nanti KPK-nya 2 dikali 5. Lanjut, apa ibu bilang tadi? Pangkat paling tinggi. Nah, di sini pangkatnya 2. Di sini pangkatnya 1. Mana yang kita gunakan pangkatnya yang 2. Berarti 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 berarti 2 dikali 2. 4. 4 kali 5 berarti 20. Udah? Berarti, nah di sini 11/20 ditambah 7/10 sama dengan, ini sama kayak yang tadi anakku, berarti sama penyebutnya. Berarti 11/20 ditambah 14/20 sama dengan 15/20 sama dengan 25 ya. 25/20 sama dengan 5/4 atau sama dengan 1/4. Nah, lihat di sini jawabannya sama ya anakku. Di sini juga sama, di sini juga sama. Dan cara keempat yaitu metode tangga. Nah, metode tangga di sini sengaja ibu nggak hapus biar supaya kita lihat
Hasilnya sama tidak? Udah. Cara keempat. Cara keempat menggunakan metode tangga. Nah, metode tangga ini sama seperti pohon faktor, cuman keunikannya di sini adalah kalian lebih mudah. Udah? Berarti penyebutnya tadi berapa? 20 sama 10. Bagi 2 dapat 10. 10 bagi 2 dapat 5. Bagi 2, 10 bagi 2 5. 5 bagi 2 tidak bisa, berarti garis ya. 5 di sini kita bagi 5 untuk membuat dia 1. Kapan Bu selesainya metode tangga? Ketika dia semua ruasnya sudah menjadi 1. Dah. Nah, di sini sudah 1, di sini sudah 1. Berarti sudah selesai? Sudah. Bu, KPK-nya mana? KPK-nya ini nakku. Udah, berarti 2 kali 2 kali 5 yaitu 20. Berarti sama ya nakku. 11 per 20 ditambah 7 per 10 sama dengan 11 per 20 ditambah 14 per 20 sama dengan 25 per 20 sama dengan 5 per 4 sama dengan 1 per 4. Lihat di sini. Jawabannya keempat-empatnya sama, yaitu 1 per 4. Udah. Nah, kalau anak ibu nanya, Bu, cara yang paling enak digunakan itu cara yang mana, Bu? 1, 2, 3, 4. Nah, kalau ibu menyuruh kalian itu lebih menggunakan cara yang keempat. Udah. Kenapa cara keempat? Dia lebih simpel nakku. Untuk mendapatkan kelipatannya, dia itu lebih mudah pengerjaannya. Kalau di sini sempat ibu buat dia angkanya, ini kan 10 ini nah kelipatan dari 20 nih. Dan 20 ini kan kelipatan dikali 2, 20. Makanya ibu bilang di sini angkanya sengaja ibu ambil yang kecil. Nah, kalau sempat ibu buat di sini 41 dan 57, bagaimana? Nah, itu akan susah pengerjaannya. Udah. Begitu juga cara kedua. Cara kedua bakalan panjang dia sampai seterusnya nah untuk mendapatkan kelipatannya. Cara ketiga, ibu takutnya kalian salah menentukan KPK-nya di sini untuk melihat faktorisasinya. Nah, kalau cara keempat itu gampang, hanya melihat ininya saja, itulah KPK-nya. Udah. Nah, untuk soal nanti ibu kasih 3, itu soalnya ibu fotokan aja ya. Udah. Di sini yang pertama kali ibu ngasih kesempatan untuk kalian boleh menggunakan cara pertama, kedua, ketiga, atau keempat. Dah. Silahkan gunakan cara yang kalian anggap paling mudah. Udah. Ibu nggak akan salahkan kalau memang proses pengerjaan kalian itu benar. Tapi kalau proses pengerjaan kalian salah, maka ibu salahkan. Udah. Nah, nanti ibu fotokan, silahkan kalian kerjakan. Semangat bekerja.